Halo, Assalamualaikum. Ini pertama kalinya saya ke kampus BSI dan tadi saya buka Instagram ternyata sekarang BSI merupakan kampus swasta terbaik di Indonesia. Boleh? Versi Humas BSI. Saya adminnya baru di Instagram. Dan seneng banget ceweknya cantik-cantik. Halo Kak Jilbab Hitam. Kamu Kak. Ini kalau di Instagram nih cocok diupload sama akun penyegaran timeline. Ya saya mahasiswa teman-teman, saya kuliah di Malang, saya jurusan Bahasa Indonesia. Belum lulus sampai sekarang karena saya pengen wisuda di BSI aja. Dan anak-anak Bahasa Indonesia tuh di tongkrongan tuh pasti sering gitu kayak, Jar Bahasa Indonesia tolong dong bikin caption gitu. Di sini gitu juga gak sih? Anak komputer jaringan tolong dong install ulang. Anak perhotelan nih check in dong gitu. Gitu gak sih? Gitu gak sih? Saya belajar bahasa Indonesia Bapak Ibu teman-teman. Dan saya mempelajari salah satunya tuh bahasa basi. Salah satu konsep bahasa basi itu adalah menanyakan suatu hal yang sudah pasti dilakukan lawan bicara. Tetangga berangkat kerja, berangkat Pak? Ya. Belanja Bu? Ya. Jawabannya cuma satu, ya. Gak pernah, belanja Bu? Statue gitu. Gak pernah gitu. Dan bahasa basi ini gak bisa dilakukan di segala situasi. Waktu kita naik motor tiba-tiba di depan kalian ada mas-mas naik motor jatuh gubrak, kalian samperin bahasa basi. Jatuh Mas. Ya gitu. Gak bisa. Dan sebagai mahasiswa di bahasa Indonesia itu saya juga melajari ternyata kosakata bisa digantikan emotikon. Contoh emot nangis itu artinya banget. Enak emot nangis, enak banget. Kocak emot nangis, kocak banget. Ada lagi yang ngirim tanpa kosakata, cuma ngirim emot nangis doang. Ini kebangetan sih, ayolah. Kak Ali Akbar pernah punya materi emot tupai buat apa? Kapan dan situasi apa kita pakai emot tupai itu? Dan sekarang saya bisa menjawabnya. Emot tupai bisa dipakai buat cowok-cowok nge-DM cewek pertama kali ngebuka topik obrolan dan pasti dibales. Kirim aja emot tupai 3 ke DM terus bilang maaf ya tupaiku nakal masa nyasar ke DM kamu. Ceweknya pasti balas emot nangis gitu. Kebangetan sih. Dan sebagai mahasiswa saya pasti juga punya dosen yang menyebalkan. Apa aja sih dosen menyebalkan? Dosen killer, dosen ngebosenin, dosen yang janjian bimbingan waktu temuin malah ngajak check in dong gitu. Menyebalkan itu. BSI nggak ada, UGM ada. Tapi saya tuh paling sebel sama dosen yang ketika ngajar itu suka pamer. Biasanya dilakukan sama dosen-dosen tua. Tua yang saya maksud, tua secara status, bukan tua secara harfiah ya. Bukannya ketika ngajar bau balsem gitu enggak. Atau ketika ngajar AC kelas nggak mati, beliau mati gitu enggak. Enggak. Secara status, dosen senior. Pamernya biasanya ketika mengajar menggunakan LCD proyektor, wallpaper laptopnya menggunakan foto keluarga pas lagi umroh, atau pas wisata ke luar negeri. Dan mereka sok-sokan kaget, ini keluarga saya, ini anak saya, masa anaconda, anak saya sekarang kerja di Pertamina, ini Pertalite mau. Gitu. Beliau nggak menyampaikan mata kuliah, malah menyampaikan mata pencaharian. Dan di akhir kelas ngasih tugas resum, apa yang bisa saya resum? Hal yang bisa saya resum adalah silsilah keluarganya. Juga pendapatan per kapita. Masalah ini menjadi panjang, akan ada salah satu mahasiswa so asik angkat tangan. Pak atau Bu, anaknya jomblo. Ya jomblo tapi nggak boleh sama kamu. Ini Pertalite mau. Apa Pertamax, isinya sama sih tapi ini nggak antri gitu. Maaf ya teman-teman bapak-bapak, saya agak lemes hari ini, capek, energi saya kesedot habis nonton video wawancara 3 jam. Capek, waktu saya nonton itu tuh kayak, lah ini mah materinya Firsa Logika. Bohong. Come on. 3 wawancara 3 jam ini setara film Avengers Endgame. 3 jam.
Kalau bedanya di Avengers itu pahlawan ngumpul ngelawan Thanos. Kalau video wawancara pahlawan nggak ngumpul tapi tetap ada Thanos. Thanos menjentikkan jari, separuh penduduk bumi hilang. Di video wawancara belum menjentikkan jari tapi separuh kepercayaan hilang di negeri ini. Saya Fajar Mukti, terima kasih.